Rais Syura PBNU Gus Baha bin Nyai Yuhanid binti Nyai Fatimah binti Nyai Hafsah binti Yai Maksum bin Yai Soleh bin Asnawi Sepuh binti Nyai Mujiroh binti Nyai Ulfiyah binti Mbah Mutamakin bin Sumonegoro bin Sumoningrat bin Hadi Wijaya alias Joko Tingkir bin Sunan Pengging bin Pamundayan bin Brawijaya V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Al-Mukarram sedanten keluarga besar Kiai Haji Hamid bin Abdullah bin Umar, wabil khusus paman kawula Kiai Haji Idris, ingkang kula hormati Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Gus Zofur, Gus Sipul, sedanten mawon ingkang kula hormati para hadirin. Ini nanti mungkin ada 3 audisi yang diperlombakan Mbak Idris. Mungkin Gus Zofur, saya, Gus Ali. Nanti yang menang yang terakhir karena mikir sing iso ngalahno piye. Yang kasihan Gus Zofur karena pertama, jadi saya bisa gasap ilmunya nanti. Begini, kecil saya itu sering sowan Pak Hamid karena memang sepupu mbah saya. Dalam catatan nasab, mbah saya kandung namanya Fatimah binti Khalid bin Umar. Tapi sepupu namanya tidak Khalid tapi Idris. Kayak Mbah Hamid ini nama kecilnya itu Abdul Mukti. Jadi di keluarga saya biasa ganti nama. Dulu kecil saya orang manggil Udin, jadi bakul bakso. Lama-lama setelah agak-agak alim tuh bangun manggil saya itu Bahawah dulu. Saya pernah diganti bangun Bahawah. Lama-lama mungkin terlalu sakral terus tengah-tengah itu Bahudin. Begini, dulu saya pernah cita-cita jadi wali karena pernah mbah wali. Karena kecil saya itu sering dijak sowan Pak Hamid. Setelah agak besar kok prosedurnya kok agak sulit gitu. Terus jadi tidak ingin ya. Tapi tadi kata Gus Zofur, sementing pernah nempati tempat yang dipakai wali. Tempat ini pernah dipakai Pak Hamid. Insya Allah nasib kita kayak Nabi siapa? Zakaria. Karena takbirnya hunalika di tempat itu. Begini, jadi saya akhirnya nekuni ilmu itu di sarang. Yang jelas begini, sebelum hadirin tahu banyak, tradisi keluarga saya itu menghafal Quran. Dulu bapak saya Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh, setiap kesini itu diminta Pak Hamid baca Quran di kamarnya. Jadi bapak saya itu kecelok ponakan mantu. Saya dengan Mbah Hamid itu nasibnya sama. Jadi Mbah Umar itu punya istri namanya Maimunah, itu mbak kandungnya Mbah Bedowi. Sama seperti Mas Arwani, semua yang di sini itu keluarga semua, keluarga Lasem. Tapi ke sini tidak penjajah karena Mbah Kusairi ya sudah di sini. Tidak kok terjun bebas, tidak ada yang bawa gitu. Saya teruskan, cita-cita kecil saya itu ingin jadi wali. Lama-lama kok syaratnya itu repot. Karena idola saya itu Pak Hamid Pasuruan, kebetulan wali yang jalur sulit. Kalau wali jalur jadab itu gampang, ibu-ibu atau aneh-aneh itu clear sudah. Itu lebih gampang. Itu. Tapi Mbah Hamid ini kan ma'ruf bil ilmi karena beliau pernah ngaji di Mbah Khalil Harun di Kasingan. Tapi gak lama, yang paling lama di Mbah Dimyati Termas. Beliau lama sekali ngaji di Mbah Dimyati Termas, bareng Mbah Ali Maksum, bareng Mbah saya, Mbah Sidik, terus bareng banyak. Kita tahu Mbah Dimyati Termas adalah adik kandung Kiai Mahfud At-Turmusi. Kiai Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Abdul Manan ini adalah awaluman lazama min ahli Jawa, mulazamah di Sayyid Az-Zabidi, Sahibul Ithaf, yang mengarang kitab Ihfafus Sadat Al-Muttaqin. Itu murid mulazimnya itu orang Jawa, namanya Abdul Manan. Beliau punya anak namanya Abdullah, punya anak Mbah Mahfud, yang pada akhirnya jadi gurunya Mbah Hasyim siapa? Asy'ari. Mbah Mahfud ketika di Jawa
Memang cerita wali itu syaratnya harus cerita grup. Ada grup WA wali itu ada, mulai dulu itu ada. Jadi wali itu syaratnya harus punya grup. Karena untuk legalitas wali itu harus disahkan wali. Nggak boleh wali diangkat menteri agama Gus ya. Nggak boleh Gus. Kata beliau nggak boleh wali diangkat menteri agama. Yang angkat harus ketua wali. Ini Gus Ali seneng kalau nggak boleh. Jadi harus punya grup. Kenapa harus punya grup? Karena syarat kebenaran itu harus disepakati, harus konsensus bena ahli hak. Kalau NU menamakan ahwa ahlul halli wal aqdi. Kenapa demikian? Ada standarnya. Dulu Kiai Hamid itu ma'ruf ngaji badim itu malah kitab Jamul Jami', kitab paling ruwet. Makanya alhamdulillah nggak banyak peminatnya. Karena sesuatu yang ruwet nggak perlu diteruskan. Jamul Jami' itu kitab yang saya dulu pernah ngaji Mbah Mun, aganya Gus Zufur itu khatam. Itu ngaji itu lama sekali, karena memang nggak bisa cepet-cepet, karena memang harus mikir. Setelah saya ngaji Jamul Jami', ngaji Lubil Usul, karena Kiai Mahfud itu al-usuli. Nah ini kaitannya dengan kewalian Mbah Hamid. Nanti kamu bisa daftar lewat jalur ini, jalur saya ini nanti. Kitab Usul Fiqih adalah sebetulnya kitab yang memudahkan kita jadi wali, meskipun pelajarannya susahnya minta ampun. Kenapa demikian? Karena usul fikih itu yang memberi ruang bahwa qutbu hadzal-din adalah al-istildad bil mubahat. Pada akhirnya poros utama agama ini adalah orang-orang soleh itu nikmati ma'abahahu, sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu ya janggal, Mbah Mun itu kalau ketemu bapak saya itu ya guyon terus. Kiai Hamid di Lasem sama Singat, kalau ketemu keluarganya sering guyon di ruang tengah itu di Pondok Fakhriyah. Karena mbah saya itu sepupu beliau. Dulu saya janggal, sampai Mondok Sarang, ya semua ulama kalau ketemu pasti guyon. Ternyata apa? Memang menurut pandangan usul fikih, hukum mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena mubah itu maknanya bisa dilakukan, bisa ditinggalkan. Padahal dengan melakukan mubah, seseorang pasti meninggalkan keharaman. Watarkul haram wajib, padahal meninggalkan barang haram itu wajib. Makanya rata-rata pondok-pondok salaf itu jarang santrinya diharamkan rokok, ngopi. Karena kalau kangkang itu ngopi terus rokokan dangak-dangak, itu artinya kan nikmati suasana pondok. Kayak apa kalau itu di bar itu, di kafe. Jadi itu bukan ngopi, itu tarkul haram. Nah, ini saya mohon yang kangkang kecil-kecil jadi wali lewat itu saja. Jika tidur itu ya wajib, karena dengan tidur kamu tidak bisa maling, tidak bisa dugem, tidak bisa ke kafe, tidak bisa di perapatan lihat wanita-wanita cantik. Jadi wan naumu ibaratun antar kilmaasi. Itu cara pandang usul fikih. Sehingga dengan cara pandang seperti ini Allah ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu tidur baik malam maupun siang dan baik subuh. Jadi cara pandang adalah al-manam itu tarkul ma'asi. Sehingga orang-orang usul fikih, makanya ketika Mbah Hamid terkenal wali, kemudian setelah saya besar tahu bahwa orang alim sampai bisa menerjemahkan menazumkan sulam taufik macam-macam lah. Yang saya kenang adalah saya ini itu saat matur Mbah Idris itu pernah Pak Ali saya ini apal tiba, apal berjanji, apal burda. Itu juga karena mbah saya kandung namanya Mbah Fatimah. Cung Pak Hamid itu jadi wali, itu mergo apal burda, apal tiba. Karena saya masih ingin jadi wali, saya hafalkan. Akhirnya saya hafal. Saya tidak tahu ini kalau Gus Aziz ini hafal apa enggak. Padahal salahnya mantunya orang Islam harus hafal ke sini kan. Jadi saya ini akhirnya saya hafal sampai sekarang hafal. Tapi tidak untuk pidato, ya hafal saja. Kalau Pak Said Akil sirat hafal terus ngendikan terus kalau pidato. Katanya kalau nggak hafal nggak NU katanya. Begini, saya ini termasuk pengagum wali-wali alim. Mimbenihim tentu Mbah Hamid. Pertama Mbah Mun terkenal wali itu juga diantaranya yang memaklumatkan itu Mbah Hamid. Ini Mas Amin, ada Mas Arwani. Ketika Pak D. Taifur sama Mbah Hamid sama keluarga, beliau memutuskan sudah saya hanya sama keluarga. Ketika ada tamu dilihat sama Pak D. Taifur, itu siapa? Itu Gus Mun. Mbah Hamid spontan ngendikan rojulun alimun waliwah. Semenjak itu orang Mbah Hamid spontan komentari Mbah Mun rojulun alimun waliwah. Semenjak itu orang ya sama lah seperti Mbah Hamid dulu. Mungkin sudah wali, tapi maklumatnya ketika Habib Ja'far bin Syekhon memaklumatkan
bahwa akan datang seorang wali, terus yang datang ngaji ihya itu Kiai Hamid. Nah ini nunggu pengumuman berikutnya. Tapi tadi Gus Gofur sudah mengumumkan Gus Ali datang, ini juga wali ya. Ini. Anggap saja ini penobatan. Cuma yang agak masalah ini kan Gus Gofur itu pernah putus sama Gus Ali. Mbah Mun saja manggil Gus Ali le. Jadi ini kalau betul penobatan minal adna ilal a'la ini agak. Jadi ini tauliyatul adna lil a'la. Jadi ini agak masalah. Maka belum begitu sah ini tadi. Atau kalau sah ya tanpa penobatan itu memang sudah wali itu. Jadi ini. Nah, begini, saya minta supaya pendaftaran wali itu lewat jalur ilmu saja. Saya punya sekian cara untuk Anda menjadi wali, dekat Allah, maksudnya wali itu dekat Allah. Tentu tidak akan sekali berbah hamid, sudah itu tidak sopan, ingin sekali berbah hamid itu tidak sopan. Jadi wali yang biasa-biasa saja. Saya pernah baca hadis di Musnad Ahmad. Suatu saat Rasulullah itu kelihatan ceria sekali. Oh, monggo ke Sidrar, monggo. Monggo ke Sidrar. Monggo. Saya teruskan ya. Saya itu punya tradisi kalau ngaji itu tak takriri, termasuk ihya. Itu juga karena saya dengar kabar setelah Pak Hamid ditermas, kitab yang beliau ji dengan Habib Ja'far bin Syekhon itu ihya. Tentu ngajinya Pak Hamid jangan bayangkan kayak kangkang. Dia ini maknani terus nulis itu buatan. Ini sudah muqabalah apa? Sudah perbandingan, bukan ngaji istifadah enggak. Begini. Yang memudahkan kita jadi wali adalah logika kita atau pikiran kita atau mindset kita itu ngikuti apa yang pernah digariskan Rasulullah SAW. Dan Anda jika melakukan itu pasti wali. Kenapa demikian? Karena begini teks hadisnya. Suatu saat Nabi itu kelihatan senang sekali, terus beliau ngendikan, ini ada di Musnad Ahmad. Absyiru ma'asyiral muslimin, innallaha ta'ala qad fataha lakum baban minas sama. Yaqulu absyiru ma'asyiral muslimin. Wahai orang-orang Islam, kamu harus senang. Karena innallaha ta'ala yubahi bikum al-malaika. Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Kira-kira orang dibanggakan Allah itu wali apa enggak? Wali. Yaitu bahwa hadhil ummah, kata Allah, umat ini, umatnya Rasulullah SAW itu berstatus addu faridotan wantadzoru ukhra. Umatnya Nabi adalah umat yang sudah melakukan subuh terus nunggu datangnya zuhur. Setelah zuhur dilakukan nunggu datangnya asar. Maka ketika Rasulullah SAW memuji hadil ummah, ini jalur wali riwayat ilmu, itu umat ini distatuskan oleh Rasulullah itu apa? Fal mu'min baina hasanatin. Orang mukmin itu selalu di antara dua kebaikan. Hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadhiruha. Selalu dalam kebaikan yang sudah dilakukan, kayak tadi kita sholat subuh, kemudian kita menunggu sholat zuhur. Sehingga setiap saat kita mati, status kita adalah penunggu kebaikan. Jadi ini penting saya utarakan supaya orang mukmin selalu melakukan kebaikan dan menunggu akan melakukan kebaikan lagi. Sehingga safarnya begitu terus. Perjalanannya begitu terus. Dan itu bisa menjadi niat. Kemudian sebagian ulama ini dibabkan di bab niat. Kenapa orang di surga selamanya? Padahal amalnya berdurasi, amalnya terbatas. Misalnya kita masuk surga, amal kita paling banter kan 60 tahun, 80 tahun. Kenapa kita di surga abadal abad? Itu oleh ulama seperti Imam Suyuti dibabkan bab niat. Karena kita punya niat, punya komitmen. Lau isna abadal abad, la amanna ya abadal abad. Lau syi'na abadal abad, ya la sholaina abadal abad. Karena kita punya niat, andai kan kita hidup selamanya, kita akan iman selamanya. Andai kan kita hidup selamanya, kita akan sholat selamanya. Nah, kenapa orang kafir mu'adzab abadal abad, padahal dia kafirnya juga terbatas? Karena di hati mereka, kalau hidup terus ya akan begitu terus. Sehingga disebut itu dibabkan di bab apa nih? Niat. Nah, orang mukmin barokahnya ada istafet tadi, habis subuh ingin asar, duhur ingin asar. Selalu perjalanannya dari estafet melakukan kebaikan menuju estafet kebaikan yang lain. Makanya orang mukmin kata Rasulullah SAW, fal mukmin bina hasanatin, yaitu hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadhiru. Sehingga saya mohon sekali kalau jenengan sedang melakukan kebaikan, harus langsung punya niat kebaikan yang lain kebaikan. Makanya saya tetap berharap suatu saat setelah Mbah Hamid akan lahir wali baru, lahir wali. Ngenteni terus. Orang kudu kasil saiki ngenteni wae ben terus.
Karena kalau kasil saya ini malah tidak nganti ngenteni. Saya itu pernah kalah debat sama santri seumur-umur itu satu. Gus, dengan sama saya itu masuknya surga cepat saya. Kenapa? Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu yang masuk surga itu yang masih mencari-cari. Kalau jenengan sudah ketemu itu enggak masuk hadis itu. Wah, kurang ajar betul itu orang itu. Jadi itu syaratnya harus masih mencari. Kalau sudah ketemu itu tidak masuk hadis itu, karena sudah ada yaltamisu fihi ilman. Ini saya ijazahkan kepada Gus-Gus yang muda. Saya ijazahi Mbak Idris gak berani. Saya ijazahkan ini sama Gus Aziz. Mbak Hamid dulu masyhurnya itu, supaya orang-orang tua ini yaltamisu fihi ilman. Itu yang orang-orang sepuh itu kalau sowan beliau disuruh ngapalkan Quran. Ada yang 2 tahun mati, 4 tahun mati. Sementing kata beliau, kata Mbak Hamid sini, sementing kowe nuju golek ilmu, cum. Termasuk Pak De Bukhari yang orang Lasem itu juga ngapalkan Quran. Ada yang 6 juz mati, 9 juz. Karena Mbah Hamid ingin semua orang itu yaltamisu fihi ilman, bahwa dalam kehidupan ini mencari-cari apa? Ilmu. Meskipun beliau tahu secara teori nggak sampai umurnya. Makanya kalau suwun yang sepuh-sepuh ini juga terus daftar wali nanti, terus belajar. Tapi jangan buku yang menyesatkan. Nah, kenapa begitu? Karena ulama dulu tuh ingin semua orang itu melakukan hasanatin qad qadha wa hasanatin yang tadhiru. Tapi Rasulullah karena tahu kalau orang terlalu kepedean itu masalah. Terus Nabi juga ngendikan wal mu'min baina makhafatin. Orang mukmin dalam ketakutan dua. Yaitu baina ajalin qad madha la yadri ma wallahu qadin fihi, ma wallahu sani'un fihi. Wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma wallahu qadin fihi. Itu betapa Rasulullah itu jami'ul kalim. Orang yang kalau ngendikan itu mudah difahami. Tapi kamu jangan selalu gembira, kamu itu punya 2 ketakutan, dihimpit 2 ketakutan. Yaitu ketakutan masa lalu kamu, yang kamu tidak tahu Allah akan memperlakukan kamu kayak apa. Dan ajal yang akan datang, kamu juga gak pernah tahu nanti kamu diperlakukan Allah kayak apa. Makanya terus ulama-ulama kalau ngarang itu biasanya dibabkan kitabul khaufi war roja. Jadi rojaknya karena al-mu'min baina hasanatin, yaitu hasanatin qad qadha wa hasanatin yantadiruha. Tapi juga al-mu'min baina makhafatain baina ajalin qad madha la yadri ma wallahu sani'un fihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma wallahu qadin fihi. Sehingga orang Islam semuanya stabil, ada khauf, ada raja. Dan itu lagi-lagi di kitab Ihya, kitab yang dimulazamai Mbah Mun, dimulazamai Mbah Hamid. Saya sampai sekarang masih terus belajar Ihya. Naraiso yang ngerpek. Saya sampai sekarang masih ngerpek kitab Ithafil. Karena saya punya Ihya itu 4 kalau nggak 5, cetakan Toha Putra, GKI, Darul Hadis Al-Qahirah. Saya biasanya kalau kitab induk punya sampai 4 sampai 5. Enggak tahu kalau ibu induk enggak tahu itu punya, enggak tahu saya. Pokoknya kalau kitab induk itu saya punya sampai 4. Karena sering salah cetak. Kenapa dulu sering salah cetak begini? Kalau seorang ulama ngarang ditungguin muridnya. Imam Buaiti nulis, Imam Buzani nulis, Imam Rafi nulis. Mungkin karena Imam Syafi'i ngendikan misalnya yas taswir. Mungkin yang satu nulis pakai sin, yang satu nulis pakai sod. Sehingga kitab kecil takrib itu ada wafinu sotin enggak ada. Nah, karena kalau sekarang kan enggak di komputer kalau masternya sama ya sama. Terus kalau dulu enggak, wafi batin nusah enggak ada, wafi nusotin enggak ada karena muridnya beda. Problemnya ya nanti kalau muridnya pas geloyor ya enggak karu-karuan. Makanya ada sanad, salah petik itu jadi mati. Ada santri yang enggak pati ngalim, kitabnya dia itu Hayatun Sauda Dawaun min Kulida. Jadi kelebihan titik. Akhirnya dia cari ular hitam, hayat mana nih ular, sauda itu hitam, dawaun min kulida, penyembuh dari segala penyakit. Karena kitabnya pakai titik 2, dia cari ular hitam, kebetulan itu kobra. Ya dipatok mati. Ya sembuh betul, tidak sakit lagi. Ya. Ya dia kitabnya dia itu hayatun sauda. Padahal yang benar itu habbatun sauda. Jadi kalau salah titik itu resikonya seperti itu. Jadi habbatun sauda. Kitabnya dia Hayatun. Nah berikutnya ini mungkin yang terakhir ini trik jadi wali. Yang mintorikil ilm, seorang lagi mintorikil ilm. Banyak kitab menjelaskan bahwa Abu Yazid Al-Bustami itu tanya, ya Allah, orang sehebat saya itu siapa? Karena beliau itu ahli ibadah. Sama Allah dijawab oleh Hatif ya tentu. Kamu tidak usah tanya caranya Allah jawab gimana. Udah wali itu tetap nggak bisa tuh. Jadi wali dulu nanti tahu sendiri. Ditunjukin temannya yang pinggirnya itu loh, teman kamu yang tidur. Kenapa ya Allah? Ini orang sama saya husnudzon, tahu bahwa saya ini baik sekali, makanya ditinggal tidur.
Kalau kamu ibadah terus, jadi ada gimananya gitu sama saya. Jadi kamu jadi wali yang jalur itu aja, yang apa? Iya husnudzon itu. Sampai di Ihya itu ada makalah begini. Suatu saat zaman kalau sudah rusak, tuh hatta yakuna ahsana a'malihim an-naum. Jika ngamal terbaik mereka itu tidur. Kenapa demikian? Saya pernah belajar juga sama bapak. Kalau bapak guyon tuh gini, kan di Hikam itu ada makalah gini. Manusia itu siapa? Kata Hikam, man kanat mahasinuhu masawiyah. Manusia itu orang yang kalau baik saja buruk, apalagi pas buruk. Jadi manusia itu man kanat mahasinuhu masawiyah. Fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang pas baik saja buruk, apalagi pas buruk. Terus tak tanya bapak, kalau niku Pak, imam masjid sing istiqomah, ya apa istiqomah? Tapi ada kemungkinan yen ra ikhlas nak dimami wong liya, sama sih. Imam masjid yang desa-desa itu istiqomah, kadang niatnya ben gak kena wong liya. Sehingga banyak alumni yang ngantri itu gak jadi imam karena sampai watuk, sampai pelo, rafase tetap mau digenti. Dalile saking istiqomah. Tapi kita kan tidak tahu mergo ditindak wong liya apa enggak kan tidak pernah tahu. Jadi manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Nah begitu juga misalnya orang alim, saya ini kata orang banyak itu alim. Baik kan, tapi akhirnya nggak sopan. Saya di atas Gus Zofur, di atas Gus Ali ini kan nggak sopan. Makanya tak jamin ini nggak lama-lama, karena nggak sopan tuh nggak boleh lama-lama. Gitu. Jadi orang itu apapun baiknya itu pasti ada sisi. Itu guyonannya orang-orang alim dulu itu sampai gitu. Man kanat mahasinuhu masawiyah, fakih falataku masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada buruknya, apalagi pas. Coba kamu fakir itu bagus. Karena ngeringankan hisab. Tapi kalau tonggo loro ra iso nulung, ono wong macam-macam ra iso nulung. Padahal fakir itu bagus. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Engko sugih, ya apik iso nulung wong macam-macam. Tapi mesti ono sombonge ora tak tulung ra urip kono. Terus sampean takok, "Lah carane piye, Gus?" Aku ora gurumu kok takok. Tapi ini mau cerita. Jadi saya tolong siapapun yang jadi wali itu pikirannya harus ngirim ulama-ulama dulu. Ini yang terakhir Bapak dapat ijazah dari Pak Hamid itu gini, kalau mau ngaji atau baca apa, ya Allah, saya niat kayak niatnya Syekh Abdul Qadir apa? Al-Jilani, itu masyhur itu ijazah Pak Hamid. Karena kalau kita yang niat itu potensi salah, maka numpang niatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah saya ngaji di sarang sama Mbah Mun, ternyata pola-pola itu dipakai. Daripada minta keliru, mendingan Allahumma inni as'aluka ma'asalaka bi abduka nabiyuka Muhammad wa asta'idzu bika masta'adani habibuka nabiyuka Muhammad. Karena sekali doa itu keliru, itu masalah. Di Hikam itu ada cerita lucu, itu masyhur tuh. Ada seorang wali tapi hamal, tukang mangkul barang di med. Karena dia seorang wali, setelah dapat makan satu piring cukup pulang dia. Karena dia tidak ingin kaya. Setelah itu ibadah terus. Lama-lama matur, ya Allah saya ini seorang wali, konsentrasi saya hanya ibadah. Ngapain harus kerja jadi hamal, tukang manul? Mbok kasih rezeki yang tanpa saya kerja. Singkat cerita sama Allah ditegur, dicurigai maling, terus dipenjara. Di penjara tiap pagi dapat makan, sore dapat makan. Terus tanya, ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya di penjara itu gitu. Nah makanya semenjak itu wali-wali itu nggak berani doa karena sekali salah itu masalah. Termasuk doa minta jadi wali itu efeknya punya istri cerewet kata Gus Zofur. Karena itu satu paket katanya. Jadi wali tadi saya bikin 3 tip. Gus Zofur juga tipnya lebih keras lagi. Syaratnya harus punya istri apa tadi? Cerewet. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.